Ini mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim Kepulauan Riau masuk bagian Malaysia. Mengenai hal ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia langsung menghubungi KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia untuk meminta keterangan secara utuh dari pernyataan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, juru bicara Kemlu RI Tengku Faizasyah memberikan penjelasan bahwa pihaknya segera merespon pernyataan Mahathir. Pernyataan mengejutkan datang dari sosok yang pernah menjadi pemimpin paling berpengaruh di Malaysia, Mahathir Mohamad. Dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah, Mahathir kembali melontarkan pernyataan kontroversial yang menyulut kemarahan banyak pihak, terutama di Indonesia. Ia menyatakan bahwa Malaysia seharusnya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayahnya. Sebelumnya, Mahathir Mohamad menyebut Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari tanah Melayu. Pernyataan ini sontak mengundang reaksi keras dari publik karena menyentuh isu sensitif tentang kedaulatan dan batas wilayah negara yang telah lama diakui secara internasional. Dalam pidatonya, Mahathir menegaskan bahwa Singapura dahulu merupakan bagian dari Kesultanan Johor, dan dengan dasar sejarah tersebut, Johor, menurutnya, berhak mengeklaim wilayah tersebut sebagai milik mereka. Tak hanya Singapura, Mahathir juga menyebut Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah yang dulu masuk dalam tanah Melayu, bersama dengan sebagian wilayah selatan Thailand. Ia menyayangkan bahwa wilayah-wilayah tersebut kini menjadi bagian dari negara-negara tetangga. Pernyataan ini tidak hanya mengusik ketenangan hubungan bilateral, tetapi juga membuka luka lama mengenai konflik perbatasan yang belum sepenuhnya sembuh. Mahathir bahkan menyindir keputusan pemerintah Malaysia yang dianggapnya tidak konsisten. Ia mengkritik kebijakan yang merasa bangga atas kemenangan di Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan dan Ligitan melawan Indonesia, namun menyerahkan Pedra Branca kepada Singapura tanpa perlawanan berarti. Sikap ini dianggapnya sebagai bentuk inkonsistensi dalam mempertahankan wilayah. Namun dari sudut pandang Indonesia, ini justru mencerminkan sikap agresif dan tidak menghargai prinsip-prinsip hukum internasional yang seharusnya menjadi landasan utama dalam hubungan antar negara. Indonesia sendiri kembali dikejutkan oleh manuver politik yang dilakukan oleh tokoh penting Malaysia ini. Setelah konflik Ambalat yang hingga kini belum sepenuhnya selesai, kini muncul lagi klaim sepihak yang menyasar Kepulauan Riau. Ini bukan sekadar provokasi retoris, tetapi bentuk nyata dari pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia. Klaim seperti ini tak bisa dipandang remeh karena mengancam integritas teritorial Indonesia dan bisa menimbulkan ketegangan baru di kawasan Asia Tenggara. Bangsa Indonesia telah membuktikan berkali-kali bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika tanah airnya diganggu. Keberanian Malaysia melalui pernyataan Mahathir tampak seperti tindakan menantang yang seolah tak belajar dari sejarah konflik sebelumnya. Apa yang disampaikan Mahathir bukan hanya pernyataan politik biasa, melainkan sebuah provokasi yang membangkitkan kembali semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Klaim tersebut tidak hanya melukai harga diri bangsa, tetapi juga mencerminkan sikap tidak menghormati kedaulatan negara lain. Lebih dari itu, ini menunjukkan bagaimana narasi sejarah dimanipulasi demi kepentingan politik sempit yang tidak berdasar pada fakta hukum internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat tidak akan membiarkan satu jengkal pun wilayahnya diklaim begitu saja. Kepulauan Riau adalah bagian sah dari wilayah Indonesia yang telah diakui secara hukum dan sejarah. Segala upaya untuk mencaploknya, baik secara langsung maupun melalui narasi politis, merupakan bentuk pelanggaran yang harus dihadapi dengan ketegasan. Klaim Mahathir yang menyebut Kepulauan Riau dan Singapura sebagai bagian dari wilayah yang seharusnya dimiliki Malaysia tidak bisa dilepaskan dari konteks politik identitas dan nostalgia sejarah yang kerap dimanfaatkan oleh elit politik untuk menggugah sentimen nasionalisme sempit. Dalam konteks ini, pernyataan Mahathir tampak seperti upaya membangkitkan semangat nasionalisme Melayu dengan cara memutarbalikkan sejarah. Padahal, sejarah Asia Tenggara sangat kompleks dan penuh dengan dinamika kekuasaan kerajaan, penjajahan, hingga pembentukan negara-negara modern yang didasarkan pada konsensus internasional dan kedaulatan yang sah. Menyederhanakan narasi sejarah demi kepentingan politik kontemporer adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, retorika semacam ini berpotensi menimbulkan ketegangan baru antara Indonesia dan Malaysia. Hubungan antara kedua negara serumpun ini sudah cukup sering mengalami pasang surut, mulai dari persoalan TKI, perbatasan, budaya, hingga sengketa wilayah. Setiap provokasi, sekecil apapun, dapat memicu reaksi besar karena menyangkut martabat dan kedaulatan bangsa. Dalam konteks Kepulauan Riau, pernyataan Mahathir bukan hanya mengusik wilayah Indonesia secara geografis, tetapi juga menyentuh identitas masyarakat Kepulauan Riau itu sendiri, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan. Tidak hanya publik, para tokoh nasional dan pengamat hubungan internasional juga memberikan respons keras terhadap pernyataan tersebut. Banyak yang menilai bahwa pernyataan Mahathir hanya memperkeruh suasana dan mencederai upaya kerja sama yang selama ini dibangun di kawasan ASEAN. Alih-alih memperkuat solidaritas regional, Mahathir justru memancing konflik yang tidak produktif. Pernyataan semacam ini bisa menjadi presiden buruk di tengah situasi geopolitik Asia Tenggara yang mulai dipengaruhi oleh persaingan kekuatan global. Stabilitas kawasan bisa terganggu bila klaim-klaim sepihak terus digaungkan tanpa dasar yang kuat. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum internasional tentu tidak boleh gegabah. Namun ketegasan tetap harus menjadi sikap utama dalam menyikapi pernyataan seperti ini. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan klarifikasi diplomatik dan menyampaikan nota protes resmi agar pernyataan Mahathir tidak dianggap remeh. Langkah ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Selain itu, masyarakat juga harus diberi pemahaman yang benar agar tidak terpancing emosi secara berlebihan, namun tetap waspada terhadap segala bentuk ancaman terhadap tanah air. Dalam siarannya, Bangsa Indonesia tidak pernah gentar menghadapi tekanan dari luar. Dari zaman penjajahan hingga era modern, semangat mempertahankan tanah air selalu menjadi bagian dari jati diri bangsa. Maka ketika klaim seperti ini muncul, yang harus dilakukan bukan hanya mengecam, tetapi juga memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik. Kita harus sadar bahwa kedaulatan bukan sekadar garis di peta, melainkan hasil perjuangan panjang yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Maka mempertahankannya adalah kewajiban moral dan historis yang tak boleh dikompromikan. Pernyataan Mahathir pada akhirnya adalah cermin dari ketegangan laten yang masih bisa muncul kapan saja jika tidak dihadapi dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Ia menjadi pengingat bahwa perjuangan mempertahankan kedaulatan tidak pernah selesai. Provokasi seperti ini harus dijawab dengan konsolidasi kekuatan nasional, penguatan diplomasi internasional, serta edukasi publik yang menyeluruh. Kepulauan Riau adalah Indonesia. Titik. Tidak ada ruang bagi pihak manapun untuk meragukan hal tersebut. Bangsa ini berdiri di atas prinsip bahwa setiap jengkal tanah air adalah warisan yang harus dijaga dengan segenap jiwa dan raga.